Karena menjadi orang tua itu juga ada ilmunya. Jangan kita memutuskan jadi orang tua, kita nggak mau belajar. Kita anggap dengan ketuaannya kita punya tingkat pemahaman yang besar gitu, layak untuk bisa memiliki status sebagai orang tua. Nggak bisa, Pak. Makin tua belum tentu makin dewasa. Iya, makin tua bukan berarti makin pintar, Pak. Ya, makin bodoh kok, dia nggak mau belajar. Ya. Dia hanya bangga dengan tuanya dia. Ini yang salah gitu, Pak. Di dunia ini ya, parenting kita gitu. Bahwa ketika kita memiliki status sebagai orang tua, ya berarti pekerjaan kita hanya cari uang, cari nafkah. Selesai. Kita nggak memikirkan gitu. Bagaimana nih nasib keluarga yang kita ingin bina ini. Ya. Kita nggak pernah misalnya berdiskusi dengan pasangan kita nggak pernah mau gitu untuk belajar bagaimana sih mengelola rumah tangga tuh yang sakinah mawaddah warahmah. Kita hanya sekedar berucap kata sakinah mawaddah dan warahmah, sampai kita nggak ngerti artinya gitu, Pak. Ini kan parah banget. Akhirnya ketika kita punya anak lah yang jadi korbannya, Pak. Nah, jadi itu sih, Pak. Kita harus mau mengedukasi diri kita sebagai orang tua. Oke, itu kalau dari sisi kita sebagai orang tua ya. Misalkan dari pihak sekolah sendiri gimana? Maksudnya bagaimana tuh pertanggungjawaban sekolah yang gurunya bisa kayak gitu? Ya, sekolah juga harus cerdas, Pak, dalam merekrut ya calon gurunya. Jangan sekolah itu hanya melihat CV, Pak. CV-nya mentereng, ya. Kuliahnya di Qatar University, ya, plus di UPH, tambah itu semuanya halu gitu. Nah, berarti kan kita hanya, Pak, yang bego, ya. Kita nggak bisa merekrut orang yang tepat gitu. Kita gampang dibohongi oleh CV. Ini bahaya banget, Pak. Makanya kalau saya sih, kita harus benar-benar mencermatinya secara dalam, Pak. Ketika kita merekrut seseorang gitu, apalagi ini menjadi seorang pendidik ya, yang akan berhubungan langsung dengan anak-anak didik kita. Kita jangan sampai kecolongan. Kita harus memperkecil hal itu, Pak. Karena kalau sampai kita lolos nih, ketemu orang-orang yang kayak begini, akhirnya nanti dampaknya ke murid-murid kita, Pak. Ya itulah, Pak, godaan menjadi seorang pendidik kan tadi yang di awal saya bilang, itu besar sekali, Pak. Ya saya aja mengalami, ya tapi saya berusaha gitu, waduh, ini kan anak didik gue sendiri. Meskipun yang menawarkan bukan saya gitu, Pak. Tetapi saya harus sadar diri lah. Ini semua mata memandang saya loh. Kalau sampai saya bejat, nanti bagaimana gitu nasib anak-anak didik saya? Bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu di hadapan Allah? Ya, pasti kan setiap amanah yang dititipkan kepada kita akan ditanya, Pak. Nah, ini yang saya ngeri, Pak. Meskipun ilmu agama saya akui, Pak, ya masih cetek. Tapi saya punya kesadaran. Ya mungkin pada saat itu ada malaikat di samping saya gitu, Pak. Jadi ada yang menegur saya gitu, membisiki saya bahwa saya nggak boleh melakukan hal yang negatif. Nah itu, Pak, jadi kontrol diri itu juga penting. Dan pihak sekolah jangan sampai salah merekrut, Pak. Ya. Kita harus cari orang-orang yang kita yakin nih, ini orang akhlaknya memang baik, gitu. Bisa diandalkan. Ya, tapi itu susah juga ya, kan bisa jadi orang kelihatannya baik, kelihatannya nih, Pak. Ya saya adalah teman gitu ya. Itu wah, benar-benar tuh, Pak, tertipu habis ya, Pak. Maksudnya tertipu tuh begini, saya tuh nggak nyangka gitu. Dia tuh kok ternyata, taunya kan udah belakangan, udah lama, udah sekian tahun. Awal-awal, baik sekali, berhubungan baik, bahkan pokoknya saya juga banyak belajar dari dia gitu. Tapi, ternyata aslinya begini, itu baru tahu belakangan, Pak. Ya memang susah juga ya, maksudnya kalau kayak gitu kondisinya, kasihan juga sekolah kalau disalahin ya, karena saya kira di guru orang baik loh, Pak, maaf ya gitu. Kita kalau kecolongan
sekali 2 kali sih nggak apa-apa Pak. Jangan keseringan itu maksud saya. Ya. Jadi di awal ya memang kita harus benar-benar Pak, dari interview kita harus lihat nih, ini orang bagaimana, ya first impression kita bagaimana ke dia. Kalau kita lihat dia tuh positif, makanya kan saya suka bilang kan, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang out of the box. Misalnya gini, kira-kira nih, kalau sampai kamu telat mendapatkan gaji, ya hitunglah telatnya sebulan gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya langsung pindah Pak. Nah itu udah ketahuan Pak, niatnya apa. Tapi kalau dia tanya, boleh tahu Pak alasannya apa, kok bisa sampai telat sebulan? Dia intinya nggak cepat memutuskan gitu. Untuk langsung pindah. Dia menanyakan dulu alasannya. Nah di sini kan kita melihat bahwa dia bekerja itu niatnya bukan karena uang saja Pak. Ya, tetapi ada niat yang lain yang kalau dia sebagai seorang pendidik ya niat dia ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Jadi sekolah harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa melihat, ya bersifat psikologis gitu ya. Iya, Bisa benar. psikologi orang emang nggak gampang sih kayak Untuk gitu. kita melihat bagaimana nih respon awal ya dari orang yang ada di hadapan kita. Kalau emang dari respon awal aja brengsek, ya sudah jangan diteruskan ya, Pak. Kalau itu sih gampang Pak. Iya. Kalau itu gampang, itu mah nggak bakal ketipu kalau kelihatan dari awal ini orang brengsek nih. Ya, dipersiapkan dulu Pak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi jangan kita baru mikirnya pas orangnya udah ada di hadapan kita. Di-prepare dulu gitu ya. Di-prepare dulu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang jebakan ya. Iya. Tapi bukan menjebak ke hal yang negatif ya. Nah, tetapi ke hal yang positif. Agar kita tahu nih perilaku awal dia seperti apa. Karena respon pertama itu sulit Pak untuk kita akali. Karena itu memang jati diri kita aslinya. Nah kalau kita udah tahu nih orang di hadapan kita brengsek, jangan istilahnya kita cari hal yang lain lagi Pak. Oh ini orang respon pertama brengsek, tapi CV-nya bagus nih. Nah kita kecenderungan lihat CV. Ya berarti kitanya Pak, yang on gitu kan. Nah itu Pak, jadi ya memang tricky juga Pak ya, untuk kita mendapatkan seorang ya pekerja atau seorang profesional gitu. Tapi ya itu harus kita ikhtiarkan Pak. Apalagi di dunia pendidikan, kita nggak mau dong murid kita berhubungan dengan orang yang brengsek gitu. Ya bukan citra sekolah saja Pak. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu kepada si murid maupun si orang tua muridnya. Kan kita nggak enak Pak kalau sampai terjadi apa-apa. Ya nggak? Jadi itu sih Pak yang istilahnya tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan gitu. Ya, ada lagi Pak? Sepertinya waktu sudah habis ya? Ya mungkin Sobat Beyond Education dengan apa yang kita perbincangkan ya, ada sesuatu yang teman-teman bisa petik manfaatnya. Ya memang ketika kita memutuskan menjadi seorang pendidik, hal ini akan berlanjut kepada suatu komitmen yang kita nggak bisa main-main gitu. Karena berhubungan langsung dengan anak-anak didik kita. Yang masa depannya itu berada di tangan kita. Kalau kita menjadi seorang pendidik aja nggak bisa menjadi panutan bagi anak-anak didik kita, mendingan kita cari pekerjaan lain. Mungkin bukan itu tempat di mana kita seharusnya. Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.